Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Dalam masa biasa yang ke-15, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali mengundang kami masuk dalam keheningan sabdamu. Di tengah berbagai suara, kesibukan, kecemasan, dan pertentangan hidup, bantulah kami untuk mendengarkan suaramu dengan hati yang terbuka. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, kita sering mengagumi kekuatan yang tampak, suara yang paling keras, jabatan yang paling tinggi, pengaruh yang paling besar, dan kemampuan untuk mengalahkan orang lain. Kita hidup di tengah kebiasaan saling menyerang. Perbedaan sekecil apapun mudah menjadi pertengkaran. Kritik dibalas dengan penghinaan. Di media sosial, orang merasa menang ketika mampu memperlakukan lawannya. Dalam keluarga, suara yang paling keras sering dianggap paling benar. Namun, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini memperlihatkan bentuk kekuatan yang berbeda. Yesus sedang menghadapi ancaman pembunuhan. Orang-orang Farisi bersekongkol untuk membinasakannya. Tetapi Yesus tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia menyingkir dan tetap menyembuhkan orang banyak. Tentang dia dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan menghancurkan lawan, melainkan kemampuan untuk tetap mengasihi
ketika dibenci. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah menyaksikan karya-karya Yesus, orang-orang Farisi tidak bertobat. Mereka justru berunding untuk membunuhnya. Kebaikan Yesus dianggap ancaman karena membongkar kemunafikan dan kekerasan hati mereka. Ketika mengetahui rencana itu, Yesus menyingkir, namun ia tidak berhenti menjalankan perutusan. Banyak orang mengikutinya dan ia menyembuhkan mereka semua. Menariknya bahwa Yesus tidak membiarkan penolakan mengubah dirinya menjadi pribadi yang pahit. Ia tidak berkata, "Karena kamu membenci aku tidak akan menolong siapapun lagi." Ia tetap setia pada perutusannya, yang salah satunya adalah tetap menyembuhkan orang yang membutuhkan penyembuhan. Kita sering tidak demikian. Ketika kebaikan tidak dihargai, kita berhenti berbuat baik. Ketika pelayanan dikritik, kita memilih mundur dengan hati terluka. Ketika seorang mengecewakan kita, semua orang di sekitarnya ikut menerima kemarahan kita. Tanpa sadar, luka yang tidak disembuhkan dapat membuat kita melukai orang yang sebenarnya tidak bersalah. Yesus menyingkir bukan karena lemah. Ia menyingkir karena tidak mau membiarkan kebencian menentukan jalan hidupnya. Ada saatnya kebenaran berarti berbicara dan melawan ketidakadilan. Namun ada pula saatnya kebijaksanaan mengajak kita diam, mengambil jarak dan tidak memperpanjang konflik yang hanya menghasilkan luka baru. Diamnya Yesus bukan diam karena takut. Keheningannya adalah keheningan orang yang mengetahui siapa dirinya dan apa yang menjadi perutusannya. Seringkali kita berteriak karena merasa identitas kita terancam. Kita ingin membuktikan diri, membela nama baik, dan menunjukkan bahwa kitalah yang benar. Yesus tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ia hidup dari relasinya dengan Bapa. Penginjil Matius kemudian mengutip kutipan dari Nabi Yesaya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar menyala tidak akan dipadamkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bulu yang retak biasanya dianggap tidak berguna. Sumbu yang hampir padam dianggap tidak lagi menghasilkan terang. Namun Yesus tidak membuang keduanya. Bulu terkulai adalah gambaran hati manusia yang rapuh. Mungkin ia gagal dalam rumah tangga, jatuh dalam dosa, kehilangan pekerjaan, mengalami penyakit, ditinggalkan orang yang dikasihi, atau merasa tidak lagi memiliki masa depan. Sumbu yang hampir padam adalah gambaran iman yang mulai melemah. Seseorang masih berdoa, tetapi doanya terasa kering. Ia masih datang ke gereja, tetapi hatinya dipenuhi pertanyaan. Ia masih tersenyum, tetapi semangat hidupnya hampir habis. Yesus tidak datang untuk berkata, "Engkau terlalu lemah dan tidak lagi berguna." Ia datang untuk menopang, menyembuhkan, dan menyalakan kembali harapan. Disinilah sabda Tuhan menggigit kehidupan kita. Kita sering meminta Tuhan bersabar terhadap kelemahan kita, tetapi kita tidak sabar terhadap kelemahan orang lain. Kita ingin kesalahan kita dimengerti, tetapi kesalahan sesama terus kita ingat. Kita ingin diberi kesempatan kedua, tetapi menolak memberikan kesempatan yang sama kepada sesama.
Ada orang yang sudah berusaha berubah, tapi kita terus mengingatnya pada masa lalu. Ada anak yang sedang belajar, tetapi dibanding-bandingkan sampai kehilangan kepercayaan diri. Ada pasangan yang memiliki kelemahan, tetapi setiap kesalahan lama selalu dibuka kembali dalam pertengkaran. Kita mungkin tidak mematahkan tubuh seseorang, tapi dapat mematahkan semangatnya melalui kata-kata yang kita ucapkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita terlebih dahulu memeriksa cara menggunakan kekuatan. Apabila kita mempunyai kedudukan, pengetahuan atau kewibawaan, apakah semuanya digunakan untuk mengangkat orang lain atau membuat mereka takut? Kekuatan yang berasal dari Kristus tidak dipakai untuk mempermalukan, melainkan untuk melindungi dan memulihkan. Kita juga diajak mengubah cara menghadapi konflik. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Sebelum berbicara, tanyakanlah apakah perkataan ini akan membawa kebenaran dan penyembuhan atau hanya melampiaskan ego. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya di pagi hari ini semakin mengantar kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang untuk semakin hidup terarah kepada Tuhan, agar kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang lembut, kami bersyukur karena Engkau tidak membuang kami ketika hidup kami rapuh. Engkau tidak mematahkan kami ketika kami terkulai dan tidak memadamkan iman kami ketika nyalanya mulai redup. Ampunilah kami ketika menggunakan kata-kata untuk melukai, jabatan untuk menguasai, dan kebenaran untuk mempermalukan sesama. Ampunilah kami ketika kami senantiasa membalas kebencian dengan kebencian dan membiarkan luka mengubah kami menjadi pribadi yang pahit. Tuhan, ajarlah kami memiliki kekuatan yang tidak menghancurkan. Berilah kami kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bertahan, dan kapan harus menyingkir demi kebaikan. Lembutkanlah hati kami terhadap mereka yang lemah, gagal, terluka, dan kehilangan harapan. Jadikanlah kami tangan yang menopang bulu yang terkulai, serta kehadiran yang menjaga sumbu kecil agar tidak padam. Kami juga menyerahkan kelemahan kami sendiri kepadamu. Pulihkanlah hati yang terluka, bangkitkanlah semangat yang padam, dan kuatkanlah iman kami yang goyah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.